Indonesia. Kali ini saya berada di pemukiman area pesawahan ya. Di sini saya akan mengupas yaitu betapa peran pentingnya para petani Indonesia di tengah wabah COVID-19 ini. Kita tahu semua bahwa seluruh negara di dunia ini yaitu hampir semuanya itu terdampak wabah COVID-19 ini. Nah, untuk itu saya pribadi ingin mengupas bahwa kalau kita pikir secara logika apa yang kita butuhkan selama COVID-19 ini, baik dari pemerintah maupun yang lainnya, itu tidak terlepas dari peran serta petani, karena kita sangat membutuhkan yang namanya bahan pangan. Pemerintah menganjurkan bahwa kita itu harus mentaati, yaitu terutama yaitu social distancing, yaitu kita harus tetap di rumah ya, istilahnya untuk menjaga supaya virus COVID-19 ini tidak menyebar luas. Bahwa petani adalah penyangga negara. Tanpa petani, negara ini apalah artinya? Karena hidupnya masyarakat itu yaitu dari hasil para petani. Untuk itu, untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada narasumbernya langsung, yaitu seorang petani. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada apa nih? Enggak nih, saya ini tergerak ya Pak, Iya. melihat peran serta petani, terutama di Indonesia ini. Apalagi di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda ini. Kita tahu semua ini ujian ya, bukan hanya ujian untuk Indonesia saja, tapi ujian seluruh negara di dunia. Semua terkena dampaknya. Saya berpikir sesungguhnya di sini ada pahlawan mungkin yang tidak jarang terbesit sama orang ya, bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini pahlawannya sesungguhnya seperti Bapak inilah, yaitu petani. Petani sangat penting karena kita membutuhkan tetap, walaupun dalam keadaan seperti ini kita harus berdiam diri di rumah, jaga jarak, pokoknya semua dibatasi ruang gerak kita. Tapi kita kan tetap butuh yang namanya pangan. Sedangkan pangan itu kita tahu bahwa semua itu adalah hasil dari petani. Nah, gini, terima kasih tentunya saya pribadi ya untuk Bapak sebagai petani Indonesia, yaitu karena tetap kreatif, tetap produktif, yaitu menjalankan peran sertanya sebagai petani. Bapak tahu kan sekarang lagi zamannya penyakit wabah gitu Iya. ya. Nah, saya minta Bapak tetap produktif. Untuk kedepannya, karena kita sangat menunggu hasil, yaitu dari petani itu sendiri. Karena petani sangatlah, menurut saya sih, petani itu adalah pahlawan yang sejati. Tanpa hasil Bapak ini, kita makan apa? Ya, kita menunggu ini memang padi, tapi kan kita akhirnya kan jadi beras. Setelah jadi beras, nah itulah yang kita konsumsi, yaitu nasi. Tanpa itu kita nggak ada tenaga. Apalagi kita untuk melawan penyakit. Ya, kita penyakit ini kan butuh yang namanya imun ya, imun yang sangat kuat gitu untuk mengalahkan virus ini. Nah, tapi kalau tidak ada suatu makanan, sedangkan makanan itu sangat menunjang. Menunjang apa? Yaitu apa? Imun kita. Kalau kita lemas, nggak makan, imun kita drop. Nah, maka akan gampang yang namanya virus itu masuk. Iya. Itu. Terima kasih Pak. Ya, gimana Pak menurut pandangan Bapak selama ini ya yang kita alami semuanya lah. Ya, mungkin semua juga Bapak mengalami dampaknya dari segi ekonomi, apa segala macamnya gitulah. Gimana Pak? Memang betul. Kita ini dikasih ujian dari Yang Maha Kuasa. Itu dikasih penyakit corona. Tetapi kita jangan berserah diri. Kita harus bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Tetap kita berjuang untuk sehat. Ya, betul. Tanpa perjuangan kita nggak sehat. Ya alhamdulillah saya berjuang ngolah alam ini, alam ini saya olah, ya kan, supaya apa? Supaya kita bisa menikmati hasil.
Betul. Supaya apa? Mudah-mudahan, apalagi sekarang nih kita lagi kasih ujian penyakit corona. Nah, tanpa kita ngolah ini alam, ya kan? Sakit tetap sakit. Tapi kalau kita ngolah alam, insya Allah sehat Allah. Karena alamnya diolah. Makanya alhamdulillah petani ini bukan bangga diri saya. Untuk semua kalangan para petani, mari kita berjuang. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita sehat. Makanya petani itu berjuang untuk corona, ngadepin corona. Iya betul. Ya, makanya alhamdulillah begitu saya olah lahan ini jadi tanam padi, jadilah beras. Ya, makanya sampai sekarang masuk ke pelosok-pelosoknya alhamdulillah sampai masuk ke pelosok-pelosok 9 bahan pokoknya, beras, minyak, apalagi gula, Semuanya terigu, hasil semuanya hasil petani. Iya betul. Hasil petani. Ya petani perkebunan, petani pertanian, petani mohon maaf Bidang peternakan, semuanya masuk. di situ. Alhamdulillah langkah yang pertama garda ke depan itu mohon maaf itu yang pertama dokter dan suster Iya, untuk menghadapi penyakit corona. pahlawan Pak. itu, Pak. Itulah seperti pahlawan yang sesungguhnya itu mohon maaf yaitu dokter yang pertama, yang kedua suster, yang ketiga yaitu mohon maaf yaitu petanilah penyangga mohon maaf tatanan negara. Ya, untuk wabah seperti ini ya harusnya kita banyak mengucapkan terima kasih, yaitu terutama untuk gugus terdepan yaitu yang menangani wabah COVID-19 ini, yaitu terima kasih banyak tentunya kepada para dokter yang berjuang mati-matian ya, bahkan banyak yang sudah terpapar, banyak korban juga dari medis kesehatan. Dan terima kasih juga kepada para suster yang sudah berjuang membantu dokter untuk menangani wabah COVID-19 ini. Kalau saya pikir hati saya sungguh sangat sedih. Karena apa? Saya tahu bahwa begitu beratnya perjuangan yang namanya dokter dan suster itu, apalagi harus dalam menangani pasien itu harus menggunakan safety ya, keamanan itu sangat, kalau kita pikir sangat tidak nyaman karena itu panas. Nah itulah perjuangannya, bahkan dia rela tidak pulang meninggalkan keluarga. Nah untuk itu bagi semuanya ikuti aturan pemerintah, yaitu kalau kita peduli kepada sesama, pada semuanya, kita harus perhatikan bahwa di luar sana dokter dan suster itu sangat berjuang mati-matian, dan kita harus mentaati peraturan pemerintah, jangan keluyuran. Sampai banyak sekarang ada beberapa video mengatakan bahwa suster sudah lelah, dokter sudah lelah. Oke lah, kami yang diam di rumah dan kalian yang di luar. Nah itu sangat sedih dan memukul sebenarnya perasaan, karena itu adalah wujud rasa, gimana rasanya pedihnya berjuang demi COVID-19 ini supaya cepat selesai dan tidak banyak meluas kemana-mana. Terima kasih untuk gugus terdepan COVID-19, yaitu para dokter, para suster, dan para relawan yang tentunya berjuang untuk semua ini. Ya, menurut Bapak sendiri bagaimana tentang petugas-petugas pahlawan kita ini? Waduh, luar biasa perjuangan beliau tuh. Saya acungin jempol. Tuh. Luar biasa. Diacungin jempol. Satu, mohon maaf, insya Allah beliau itu dapat ganjaran amal soleh. Amin. Tidak lupa yaitu terima kasih yaitu para petani, karena beliau juga pahlawan. Berkat petani kita masih bisa bertahan hidup dan bisa melawan tentunya yaitu wabah ini. Karena kita butuh petani, butuh hasilnya. Bagaimana Pak Petani? Alhamdulillah. Mari para petani kita semangat menanam. Mari kita olah lahan kita. Mari kita olah bumi pertiwi kita. Untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk pemerintah semuanya. Untuk negara kita. Mari kita mengabdi ke negara. Inilah wujud kita
kita Hasilnya hasilnya. Inilah hasilnya. Kalau kita ngolah, ada hasil. ada hasil, bisa dinikmatin Karena ada yang ditanam. karena ada yang ditanam. Inilah hasilnya. Kita tidak boleh jaga jarak dengan sandang pangan. Alhamdulillah, berkat petani sandang pangan nyampe ke pelosok-pelosok, ya kan? Berkat apa? Berkat ngolah, Iya. berkat petani sampai ke pelosok-pelosok. Iya. 9 bahan pokok. Terima kasih untuk negara yang sudah membantu, yaitu masyarakatnya, yaitu di bidang bahan pangan. Yaitu terima kasih atas bantuannya selama wabah COVID-19 ini. Tetap semangat untuk para garda terdepan, untuk para aparatur pemerintah, aparatur kesehatan, semuanya. Semangat. Semangat. Doakan kita semua supaya wabah ini cepat hilang dan Amin. Indonesia sehat. Amin. Mari Pak, selamat nikmatin Pak. Terima kasih nih. Aduh, terima kasih. Karena petani kita bisa makan pisang ini karena ada yang nanam. Iya. Kita harus tetap sehat. Salam sehat Indonesia. Kita harus tetap bertahan. Perangi wabah ini. Oke.